Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas kebijakan pemerintah yaitu PPN yang naik jadi 12% ini guys ya. Lalu apa dampaknya kepada kita para investor saham ya guys ya. Ya jadi kebijakan terbaru nih guys ya. Ini pemerintah itu rencana mau naikin 12% ya 1 Januari. Nah, ini mungkin eh, alasannya itu guys, itu karena mungkin alasan alasan versi bagusnya itu untuk menselaraskan dengan APBN ya guys ya. Tapi sebenarnya kalau melihat berita lainnya guys ya, itu sebenarnya memang ini guys ya, memang defisit guys ya. APBN kita itu per Oktober itu defisit 309,2 triliun guys ya. Memang pemerintah saat ini itu sedang kekurangan dana ya guys ya, mungkin ya guys ya. Gua gak tahu ya kekurangan dananya, penyebabnya apa dan segala macamnya. Yang jelas guys, PPN 12% ini akan berdampak signifikan guys ya terhadap perekonomian masyarakat semuanya gitu guys ya. Karena PPN ini guys ya akan membuat harga-harga barang itu otomatis pasti akan naik lagi gitu loh guys ya. Jadi pajak itu ada tiga guys ya. Satu itu pajak penghasilan ya, itu yang paling besar ya guys ya, kontribusinya terhadap negara. Yang kedua itu PPN dan yang ketiga itu PBB guys ya. Nah, ini guys ya, PPN ini dikenakan atas pertambahan nilai guys ya, atas pertambahan nilai. Jadi misalnya guys, misalnya lu jualan rumah gitu guys ya, lu bangun rumah ya dari sebelumnya bahan-bahannya itu adalah semen, beton dan tanah ya guys ya menjadi sebuah rumah, itu artinya ada pertambahan nilai guys ya. Nah, dari pertambahan nilai itu dikenakan pajak gitu loh guys ya. Contoh yang lain lagi, kalian eh, jualan makanan gitu loh guys ya. Jualan makanan ya, restoran ya guys ya, itu kena PPN juga guys karena mengolah makanan menjadi eh, siap saji gitu loh guys ya. Itu kena juga PPN ya guys ya. Nah, barang apa yang tidak ada pertambahan nilainya tapi tetap kena PPN, itu adalah batu bara guys ya. Batu bara itu kena pajak PPN juga guys ya. Itu sejak tahun 2020 ya guys ya. Sejak tahun 2020. Nah ini guys ya. Jadi sejak tahun 2020 itu eh, pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai pada batu bara ya guys ya. Jadi Oktober 2020 ya guys ya. Jadi batu bara pun meskipun tidak ada pertambahan nilainya itu kena PPN juga guys ya. Dianggap dia itu bertambah gitu loh nilainya guys ya. Jadi tidak ada yang lolos guys ya dari PPN kecuali itu di jasa keuangan guys ya. Nah, jadi memang di tahun depan guys, tahun depan 2025 semua sektor akan terdampak oleh kenaikan PPN ini ya. Kalau jadi ya guys ya, ini dengan catatan pemerintah benar-benar eh, jadi gitu loh guys ya menjalankan kebijakannya untuk menaikkan PPN 12%. Semua sektor konsumer terutama ya guys ya, batu bara itu semuanya akan terkena, kecuali yang tidak akan terpengaruh oleh PPN ini adalah jasa keuangan guys ya. Jadi jasa keuangan ini memang bebas dari PPN guys ya untuk bunga yang mereka tarik dari masyarakat gitu loh guys ya. Jadi menurut gua guys ya, menurut gua tahun depan itu kita akan ini guys ya, akan ada beberapa goncangan gitu loh guys ya. Karena memang eh, semua sektor hampir dipastikan akan mengalami dampak gitu guys ya. Terutama guys, ini guys ya, harga mobil ini guys ya. Harga mobil ini pasti ini akan naik guys ya. Nggak mungkin guys mereka dikenakan PPN yang naik terus mereka tidak naikin harganya, otomatis dia nggak ada untungnya nanti ya guys ya. Jadi semua harga-harga pasti akan naik ya di situasi saat ini gitu guys ya. Di situasi saat ini saja kita sudah di kalangan menengah ya, kaum menengah itu sudah mulai habis guys ya. Mulai berkurang ya, 10 juta udah hilang guys. Nah, tahun depan mungkin 20 juta yang akan hilang gitu guys ya. Itu
Itu opini gua ya guys ya, itu opini gua aja. Tapi apa yang kita bisa lakukan dari kebijakan ini guys ya? Gini guys ya, kalau lihat dibilang setuju nggak setuju ya, kita sebagai warga, gua ya sebagai warga, otomatis sebenarnya juga tidak setuju guys ya. Tidak ada satu orang pun yang suka dengan penambahan pajak guys ya, karena mengurangi duit kita pasti gitu guys ya, secara tidak langsung ya guys ya, meskipun kalian bukan pengusaha, kalian karyawan pun, tapi ketika PPN ini naik, otomatis barang-barang yang kalian konsumsi itu semuanya juga akan naik gitu loh guys ya. Jadi jangan kira kalau kalian karyawan pun kalian tidak akan ikut membayar pajak PPN ini, kalian tetap ikut membayar pajak PPN ini dari barang dan jasa yang kalian konsumsi gitu guys ya. Nah, daripada kita meratapi dan kita hanya memprotes terus ya guys ya. Memprotes boleh, tapi kita harus antisipasi gitu loh guys ya. Antisipasi kedepannya kita akan seperti apa gitu guys ya. Karena eh, kalian teriak-teriak kayak apapun juga ini akan tetap jalan gitu loh guys ya. Kalian menangis ya, kalian menangis Bombay guys ya. Tetap kebijakan ini akan jalan gitu guys ya. Lu nangis nggak nangis, kebijakan akan tetap jalan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah apa guys? Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menyingkapi atas hal ini gitu guys ya. Nah, menurut gua guys ya, menurut gua saham-saham perbankan itu akan lebih menarik ya guys ya untuk tahun depan gitu guys ya. Karena mereka tidak akan terdampak oleh PPN ini. Mungkin saham-saham yang memproduksi barang dan jasa ya seperti consumer goods ya guys ya. Lalu yang produsen-produsen mobil itu mereka akan terdampak lumayan signifikan guys ya atas kebijakan ini ya guys ya. Itu yang menurut gua saham-saham seperti itu kita harus wait and see gitu loh guys ya. Jadi kalau memang kalian belum invest di situ, kalian amatin dulu gitu guys ya. Tapi kalau sudah terlanjur invest di situ, ya mungkin pertimbangkan untuk siapkan dana untuk averaging down ketika harganya nanti turun melebihi kinerjanya gitu loh guys ya. Jadi kinerjanya pasti akan terpengaruh, turun, orang-orang panik, mereka menjual sahamnya dan kita bisa manfaatin ketika harganya turun jauh melebihi kinerjanya. Nah, itu peluang untuk nambah muatan gitu loh guys ya. Yang pertama seperti itu. Jadi saham-saham yang akan terpengaruh itu adalah saham-saham yang memproduksi barang dan jasa ya. Saham yang tidak terpengaruh itu saham-saham jasa keuangan ya, seperti perbankan ya, pembiayaan ya seperti BEFIN atau satu lagi itu ADMR ya. ADMR itu ada raw mineral. ADMF sorry ya, Adira Multifinance ya. Nah, itu mereka tidak akan terpengaruh ya. MPMX juga mungkin tidak terpengaruh ya guys ya di pembiayaan keuangannya, tetapi di motornya dia akan terpengaruh ya karena harga-harga motor pasti akan naik gitu loh guys ya. Nah, dari segi investasi seperti itu guys ya. Nah, strategi berikutnya guys, untuk PPN ini kita sebagai investor saham itu guys, itu sampai saat ini belum ada informasi perubahan mengenai pembebasan PPN atas dividen ya guys ya. Selama dividen itu diinvestasikan ulang. Nah, ini adalah peluang ya guys ya, di saat pajak naik seperti ini, dividen di reinvest itu adalah bebas pajak guys ya. Jadi ini adalah yang bisa kita optimalkan lagi gitu guys ya untuk tahun depan nih guys ya. Itu adalah dividen reinvest gitu loh guys ya. Dividen yang kita dapatkan kita masukin lagi gitu guys ya. Jadi sangat menguntungkan kita ketika kita berinvestasi di saham-saham yang membagikan dividen besar-besar gitu, kayak misalnya saham-saham batu bara gitu guys ya, dan saham-saham lain yang membagikan dividen besar seperti ya contohnya salah satunya mungkin MPMX gitu ya guys ya. ADMF itu saham-saham yang membagikan dividennya cukup besar-besar. Nah, saham-saham yang membagikan dividen besar ini akan menarik gitu loh guys ya untuk kita di sana gitu, kita stay di saham-saham itu karena dividennya itu bebas dari PPN gitu guys ya. Nah, untuk saat ini guys ya, untuk saat ini meskipun ya PPN kemarin naik guys ya, yang berikutnya ya guys ya ini. Nah, gini guys, untuk saat ini guys ya, PPN
itu udah mengalami kenaikan ya dari 10 ke 11%. Nah, itu para sekuritas, guys, itu masih bertahan dengan Fibli dan Visual ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu, guys, Fibli dan Visual ini itu di dalamnya sudah termasuk komponen PPN ya, guys ya. Jadi kalian tidak usah hitung lagi gitu, guys ya, PPN-nya berapa lagi untuk profit taking yang kita lakukan gitu, guys ya. Nah, ini guys, ini sampai saat ini itu Fibli dan Visual itu dengan PPN 11% masih bertahan di 0,15 dan 0,25. Ini case ini guys ya, ini case di sekuritas yang gua pakai ya. Gua pakai Mirai sama Stockbit ya guys ya. Dua-duanya itu masih bertahan di angka ini gitu guys ya. Nah, nanti kalau naik 12% ya kita nggak tahu gitu loh guys ya. Jadi kalau ini ternyata dinaikkan juga guys oleh sekuritas ya, kita mungkin akan lebih banyak untung kalau kita ini gitu guys ya, kita di dividen reinvest tadi gitu guys ya, atau kita tetap boleh ya swing trade di sini, tapi pastikan kita keuntungannya lebih besar gitu loh dibandingkan dengan Fibli dan Visualnya gitu loh guys ya. Karena kalau kalian sampai Fibli dan Visual ini dinaikkan oleh sekuritas dan kalian tidak hitung baik-baik ya berapa profit taking yang kalian ambil gitu guys ya, kalian bisa-bisa malah rugi gitu guys ya. Jadi keuntungan kalian guys itu untuk saat ini profit yang kita boleh ambil, profit yang kita bisa lakukan supaya kita tidak rugi itu adalah minimal di 0,4% ya guys ya. Jadi 0,4% itu kalian masih untung gitu guys ya. Tapi kalau kalian untung 0,3% aja kalian ambil profit taking untuk saat ini, itu kalian akan minus ya. Jadi tahun depan ya kalau ternyata para sekuritas juga ikut naikin Fibli dan Visual ya, kita juga harus hitung ulang lagi gitu loh guys ya. Setiap kali kita melakukan profit taking gitu ya. Mungkin selanjutnya guys, di luar investasi kita di dunia saham, kita harus mulai tetap harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang guys ya. Kita harus berhemat benar-benar nih guys ya, karena memang segala sesuatunya pasti naik, sementara pendapatan kita kalau tidak naik ya kita akan kesulitan ya. Ada dua pilihan guys ya untuk tahun depan ketika benar-benar ini dijalankan oleh pemerintah ya. Satu, kalian harus berhemat, atau pilihan lainnya adalah kalian benar-benar mencari beberapa pendapatan lain di luar pendapatan utama kalian gitu guys ya. Misalnya selama ini lu karyawan swasta, malam hari lu bisa jualan nasi goreng, atau lu bisa ikut sambil lu jualan ini guys ya, jual beli jual beli mobil atau jual beli motor, kerjaan-kerjaan tambahan ya guys ya di luar pekerjaan utama kalian gitu guys ya. Kalau selama ini kalian juga sudah jualan nasi goreng, kalian bisa tambahin pendapatan lainnya dengan misalnya dengan sambil ngojek gitu guys ya, sambil Grab gitu guys ya. Itu sebagai contoh aja guys ya, bukan berarti harus pekerjaan yang seperti itu ya, disesuaikan dengan skill dan kemampuan kalian ya. Dan otomatis skill kita juga harus diasah lebih tajam lagi gitu guys ya, harus lebih hebat lagi gitu guys ya. Jadi kalau kalian tidak mau mencari penghasilan tambahan untuk tahun depan, kalian harus berhemat ya guys ya. Kalian harus atur keuangan dengan sangat baik ya guys ya, supaya kalian tidak habis oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa karena kenaikan PPN 12% ini ya. Mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.